Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, pada pertemuan kedua ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mari sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita sudah terbiasa bahwasanya setiap kita berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, kita awali kegiatan belajar mengajar kita dengan cara mengaji bersama-sama. Adapun kita pada kegiatan pembiasaan mengaji bersama akan membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran, karena bagaimanapun Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada kita, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'un li ahli. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca nanti akan memberikan pertolongan bagi diri kita. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Adapun sebaik-baik di antara kalian yaitu yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.7 dan KD 4.7. Yang pertama yaitu menganalisis Quran atau Quran surat At-Taubah ayat 122 dan KD 4.7 membaca Quran surat At-Taubah ayat 122 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Adapun tujuan pembelajarannya pada tema nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, yaitu ada 4. Yang pertama menemukan bacaan tajwid pada Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang kedua menelaah isi kandungan yang ada pada Quran surat At-Taubah ayat 122. Dan yang ketiga mengidentifikasi hikmah pada Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Dan yang terakhir yaitu membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Quran. Sebelum melaksanakan diskusi, terlebih dahulu Pak Guru akan membagi kalian kepada kelompok yang terbagi sebanyak 4 kelompok. Adapun dalam setiap kelompoknya akan menerima tugas yang berbeda-beda. Kelompok 1 yaitu tugasnya menemukan bacaan tajwid pada Quran surat At-Taubah ayat 122. Kemudian kelompok 2
yaitu menelaah isi kandungan pada Quran surat At-Taubah ayat 122, dan kelompok ketiga yaitu mengidentifikasi hikmah yang terkandung pada Quran surat At-Taubah ayat 122, dan kelompok 4 mendemonstrasikan bacaan Quran surat At-Taubah ayat 122. Inilah materi Quran surat At-Taubah ayat 122. Akan Bapak berikan contoh cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul adzim. Yang mana artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Adapun sedikit pemahaman dalam Quran surat At-Taubah ayat 122, dianjurkan kepada seluruh muslim untuk senantiasa mempelajari dan memperdalam mengenai ilmu agamanya, kemudian diamalkannya dalam kehidupannya hingga diajarkan kepada sesama. Adapun bacaan tajwid pada Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama yaitu adalah al-mu'minuna. Hukumnya idhar qamariyah. Karena ada alif lam diikuti mim, dibaca secara jelas, dan matabi'i karena ada dhammah diikuti waw sukun. Yang kedua yaitu liyanfiru. Hukumnya ikhfa hakiki. Karena ada nun sukun bertemu huruf fa, cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Kafah. Itu bacaan yang ketiga yang hukumnya mad lazim musaqqal kilmi. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang bertanda baca tasdid dalam satu kata, cara membacanya panjang 6 harokat. Kemudian yang keempat min kulli. Hukumnya ikhfa hakiki. Karena ada nun sukun bertemu huruf kaf, cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Kemudian yang kelima, firqatim minhum. Hukumnya idgham bigunnah. Karena ada tanwin bertemu huruf mim, dan izhar halki karena ada nun sukun bertemu dengan ha. Yang keenam, ta'ifatul liyatafaqahu. Hukumnya idgham bila gunnah. Karena ada tanwin bertemu huruf lam, dibaca lebur tanpa dengung serta bunyi tanwin hilang. Yang ketujuh, qaumahum. Hukumnya mad layyin karena ada waw sukun didahului fathah, dibaca panjang 2 harokat. La'allahum yahdharun. Hukumnya idhar safawi karena ada mim sukun bertemu ya, cara membacanya dengan jelas. Berikutlah penjelasan mengenai hukum bacaan tajwid pada Quran surat At-Taubah ayat 122. Baik anak-anak, sekarang kegiatan kalian yaitu adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik selama 15 menit.
Sebagai penguatan materi pada akhir penjelasan materi nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ada 3 gambar yang Bapak sajikan. Pertama yaitu adalah gambar tawuran. Yang kedua adalah gambar seorang siswa sedang belajar dan gambar yang ketiga pun sama. Gambar yang awal pertama, terjadinya tawuran antar pelajar masih sering kali kita jumpai dalam kehidupan sekarang. Melihat kondisi yang seperti ini, sungguh menjadi ironi. Para pemuda saling baku hantam satu sama yang lainnya. Kejadian ini dipicu tentu karena tidak mampunya kita dalam mengontrol diri kita, menahan amarah yang ada di dalam diri kita. Padahal Nabi telah mengajarkan, laisa sadidu bisur'ati indamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Adapun orang yang perkasa bukanlah orang yang memenangkan dalam sebuah pertikaian, pertarungan, ataupun pergulatan. Namun orang yang kuat yang sesungguhnya yaitu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Jadi melihat kejadian ini dapat kita amati dari gambar tersebut bahwasanya minimnya pengetahuan tentang agama seorang siswa sehingga membuat mereka menjadi mudah emosi dan kesulitan untuk mengendalikan dirinya. Maka pentingnya menuntut ilmu, manfaat dari banyak belajar di sekolah, baik juga di luar sekolah, yaitu adalah supaya kita lebih pandai, lebih mampu mengendalikan diri kita sebagai manusia. Baik anak-anak, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada pekan yang akan datang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.